Oke, kita lanjut ke sesi terakhir. Nah, kita seperti saya bilang tadi, ini sekarang kita challenge kita bersama sih. Kita bukan men-challenge tamu, tapi kita men-challenge kita bersama bagaimana kita membuat pola kolaboratifnya gitu. Jadi saya ceritain dulu nih teman-teman gitu, bahwa rekan-rekan kita ini di Balai Jentera ini yang ngumpul di Balai Jentera ini sedang melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis tanaman hias. Seperti saya jelaskan tadi, ini high value banget gitu. Satu tanaman misalnya 35, ini jejer banyak, itu udah berapa coba gitu. Dan itu cepat berkembang, cepat bisa dipropagasi, dipotek gitu. Dan low skill. Nah, dulu kita pernah memberdayakan dengan tanaman dengan ikan koi, susah banget gitu karena too technical bagi yang tidak memiliki skill cukup gitu. Tapi ngobrol-ngobrol makan dulu aja kali ya. Gitu. Pak, panjenengan pesan apa? Apa? Yang ada apa? Monggo. Ini dibuka. Ya. Kita uji. Masakannya Masakannya kita uji. Di sini Panjenengan makan tanpa was-was. Was-was kena micin, was-was kantong jebol. Ini saya Gak halaman bakalan. pertama nih, halaman pertama langsung ada lontong Medan. Oke, lontong Medan ini susah banget dicari di Jakarta. Lontong Medan dibuatnya di Depok. Iya. Lontong Medan. Tapi yang masa orang Medan. Medan. Lama hidup Jadi di Medan. orangnya yang bawa ya. Prof Mul, apa pesanannya? Mbak langsung dicatat ya. Ini lontong Medan 1. Prof Mul apa nih? Ini makanan yang kelihatannya biasa, tapi mudah-mudahan di sini rasanya istimewa. Nasi goreng. Walah. Standar banget ya. Ya, nasi gorengnya standar, tapi kan nasi goreng Jentera. Rakyat banget tuh, tematis tapi banget. itu rakyat. Itu yang saya suka. Chef, Kalau makan saya makanan sendiri. Makanan sendiri ya? Nah, Oh. tapi konteksnya begini, ini kan resep ciptaan sampean, tapi kan sing masak sudah karyawan. Jadi saya tes nih. ngetes ya Ngetes. seberapa standar gitu. Kalau Ya. nanti jadi nggak enak ya dimarahi itu si Biasanya Mas. yang paling lama di sini itu setelah lontong Medan nasi gurih. Oke. Nah, itu temannya tuh biasanya tuh. Siap. Nasi gurih Medan juga. Nasi gurih Medan dia. Karena kalau di sini dia nasi lemak namanya atau nasi nasi lemak, nasi lemak. Nasi uduk. Nasi uduk. Kalau di sana Saya nasi nggak uduk. butuh menu karena saya punya menu favorit di sini. Si. Ya, sop gurame. Saya pernah nyoba. Kalau di sini yang saya pesen itu terus. Saya tuh kalau sudah cinta nggak beralih kemana-mana. Oke. Siap, Mbak, pesanan ya. Kenapa enak gitu sopnya? Ada yang tidak ada di Jawa. Itu ada apa Pak? Kecombrang. Nah, kecombrang itu di masakan Jawa nggak jarang ada. Saya kan kuahnya, orang kalau Jawa. menurut saya airnya. Nah, Airnya dari Jentera ini. ambilnya dari situ. Nah, itu menurut saya rasanya khas banget. Di Jawa nggak ada. Saya orang Jogja. Kecombrang ya, Gitu. pakai Kecombrang. Oke, Mbak, yang Honje, sudah siap kita apa? sudah. Udah keluarin Bunga aja. honje itu, Kak. Iya, Sambil makan ya. Tapi biar nggak wasting time nanti ini apa Lontong- namanya lontong Medan ya. acara tetap jalan. Iya. Jadi saya boleh sambil makan ya? Nggak Yang apa-apa. bicara makan Iya, gitu ya? Iya, siap. Nanti mudah-mudahan Prof Mul bicara terus jadi kita bisa makan. Makanya kasih Biar nggak pertanyaan bosan sedikit makan. yang susah Ya udah. biar Nanti jawabannya jagoannya nasi gorengnya diminta dibungkus. Ya Kita duluan ya. kerjai beliau. Langsung makan. Wah. ini. Oh, itu kan. Eh, duluan. seperti perjanjiannya, Ya, saya makasih ya, langsung Mbak. cerita lagi Ya, ya. boleh, Monggo, boleh, yang boleh. mendengarkan sambil makan. Di Iya, sini iya. pokoknya podcast brutal guys. Jadi gitu, ini high value. Kita pernah mencoba pakai komoditas yang lain tapi gagal. Secara prinsipil di kita itu harus high value karena lahannya sempit-sempit itu bapak itu gitu. Terus yang kedua, kenapa high value? Dia Makasih, harus Bi. mengungkit. Kalau bahasa saya itu kalau bisa ini si mustahik ini jadi muzaki gitu. Ya. Jadi ada sisi keterungkitan gitu. Bukan memelihara kemiskinan. Miskin terus ya kan kasihan memelihara kemiskinan gitu. Jadi Kalau kata bahasa saya itu jangan lama-lama jadi mustahik. iya, gitu. Saya kadang-kadang agak ini nih Pak, apa namanya agak sedikit nggak setuju sama bunyi undang-undangnya itu.
anak miskin dan lain-lain dipelihara udah banyak gitu. Nah, kita pengennya ngungkit gitu. Jadi kita amandemen itu. Jangan dipelihara. Iya, Pak. Harusnya Udah dilepas banyak gitu ya, nggak usah banget dipelihara. gitu. Nah, ini makanan saya ini saya harus jelasinnya cepat-cepat ya. Kalau enggak saya enggak makan-makan. Nah, tanaman hias ini kemudian kita atas izin Allah lah ya, gampangannya gitu aja, walaupun kami melakukan juga agak sistematis juga gitu, action marketingnya laku gitu, mendapatkan pesanan dari Amerika gitu. Nah terus kemudian mulailah kami melakukan produksi tanaman hias. Awalnya kami ditawari oleh investor yang lumayan gede dan bonafit gitu, Mas bikin itu greenhouse gede gitu, karena nggak bisa sembarangan itu sekian banyak tanaman itu. Cuma saya bilang ya elah, kalau balik lagi dikuasai sama orang kaya dengan fasilitas ini, saya bilang enggak Pak, saya pengen melakukan produksi tanaman hias ini berbasis masyarakat gitu. Nah, terus kemudian mulailah kami menata sebuah konsep bagaimana tanaman hias ini diproduksi oleh masyarakat gitu. Nah, tentu ada konsekuensi finansial. Nah, yang lahir dari disuruh ngomong makan dulu kayaknya gitu. Jenengan makan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti saya setuju, berhenti. Gitu. Itu aturan dari game kita. Kejem kan, gitu. Sama tamu kejem. Nah, ini ada konsekuensi logis dari memberdayakan masyarakat, yaitu duite sopo, bagaimana mereka sampai bisa berdaya. Nah, anggap saja begini, bapak-bapak sekalian, bahwa saya sudah menemukan komoditasnya nih, saya sudah menemukan marketnya, gitu. Terus masyarakatnya, piye memberdayainya, bagaimana membiayai mereka supaya bisa membeli bibit-bibit tanaman hias, mereka budidayakan selama 4 bulan, kemudian kami tangkap lagi. Termasuk nangkap lagi itu kan saya butuh duit nih. Gimana? Ada nggak solusi bagi saya gitu? Karena saya juga butuh solusi atas itu gitu. Maksudnya kalau toh kemudian harus ngambil duit-duit sendiri mah ya nggak lucu juga gitu. Artinya harus ada solusi sistemik atas itu. Jangan kantong sendiri. Nggak industrial itu. Nggak ini gitu. Pola ekonomi modern nggak berjalan seperti itu. Maksud saya begitu. Nah, monggo siapa yang mau ini dulu nih? Gitu, membikin pola pemberdayaan finansial untuk mentenagai pemberdayaan ini. Monggo. Prof Mul dulu ya? Udah kelihatan nanti udah siap-siap ya. Udah ditaruh berarti mau ngomong gitu. Yang lama Pak, yang lama. Saya sambil makan. Ya, secara konsep ini ya sesuai dengan apa yang tadi, pentahapan yang tadi yang di sesi sebelumnya kita bicarakan. Kan tahapan dari selesai dengan konsumtif, masuk ke saving, masuk ke investasi gitu kan Pak. Iya. Tapi investasinya adalah investasi yang sesuai dengan kapasitas mereka tadi, lahan yang sempit. Iya. Itu kata kunci ya. Iya, lahan sempit. Lahannya sempit. Lempit, tapi harus bernilai tinggi gitu kan? Iya. Bernilai tinggi. Jadi sesuai dengan kondisi itu. Jadi buat di kita itu kalau rangkaian tadi pembinaan mustahik adalah pembinaan kapasitas dan literasi keuangan, itulah masuk di investasi dengan apa yang mereka punya, yaitu lahan sempit itu. Oke. Sempit satu. Nah, masuknya investasi ya. Investasi. Ya. Nah, kedua, ini juga bukan hanya pentahapan lanjut dari dari tata kelola keuangan rumah tangga orang miskin, tapi juga dari segi program. Program dulu kepada orang miskin kan sudah hebat banget kalau bicara tentang credit for the poor gitu ya. Iya. Atau finance for the poor, karena di dalamnya ada micro insurance, dalamnya ada segala macam. Tapi ini kan jauh lebih canggih dari itu. Kita udah masuk pada market for the poor. Iya. Karena sudah market ada for the poor. Iya, Satu karena, kata kunci lagi. Iya, karena
sudah disediakan off-takernya, penampung produk itu kan lengkap tuh ya. Dari sisi modelnya sudah market for the poor, dari segi rumah tangganya sudah investasi dengan resource yang minimum yang mereka punya, dan itu dua itu. Nah yang ketiga sebenarnya yang akan mereka butuhkan adalah keterampilan budidaya, karena seringan apapun itu kan pasti butuh kemampuan budidaya tanaman. Ini kan barang hidup gitu. Nah oleh karena itu kalau dia mau dimulai, kita menawarkan kan kemarin pemetaan di lingkungan atau komunitas yang sudah kita dampingi. Kebetulan di kaki Gunung Salak itu kan udah ada daerah tanaman hias di Taman Sari, sebutannya Ciapus. Tapi Ciapus Pak. Ciapus itu kalau secara administratif masuk di Kecamatan Ciomas sebagian, masuk di Kecamatan Dramaga sebagian, masuk di Kecamatan Taman Sari terutama. Nah ini kan secara tradisional orang di sana sudah mengembangkan keahlian tanaman hias. Mereka ambil dari Gunung Salak, mereka deder, mereka pelihara. Jadi sudah menjiwai gitu. Secara komunitas itu bukan hal yang aneh mereka melihara itu. Oleh karena itu bisa kita mulai sebenarnya gitu Pak Irfan, kalau dengan Baitul Ikhtiar itu sudah bisa kita mulai, karena mereka bukan hanya punya lahan, tapi mereka sudah punya keterampilan yang turun-temurun secara tradisional untuk melakukan itu. Nah, bentar. Baitul Ikhtiar itu apa? Ya, Baitul Ikhtiar itu adalah salah satu koperasi dampingan. Koperasi ya, berarti ya, kita koperasi. kalau bicara tadi positioning, koperasi berarti ya? Ya, jadi secara instrumen tadi aktor pertama dalam proses ini adalah Baitul Ikhtiar, koperasi Baitul Ikhtiar, yang pendekatannya community based microfinance, community based kooperatif. Jadi dia masuk satu kampung, kayak tadi bicara Taman Sari ya, udah ribuan anggotanya. Kecamatan Taman Sari itu kalau ke cabang Taman Sari anggotanya 10.000. Dan di beberapa desa ini kemarin diskusi dengan teman-teman di manajer bisnis sama di ketuanya, dia bilang tidak kurang dari 1.000 yang bisa di grabbing gitu ya, yang bisa bina untuk masuk ke sektor ini gitu. Artinya sebenarnya potensi kalau kita sebutnya crowd production gitu oleh komunitas itu secara awal nih itu memenuhi syarat. Tinggal lagi adalah bagaimana menciptakan pendampingnya. Teman-teman itu bisa menyiapkan pendamping khusus untuk budidaya ini. Berbasis apa pendamping? Wilayah. Maksud saya secara institusional apa ini pendampingnya? Apakah menjadi instrumennya si baik itu? Ya. Kemudian siapa? Siapa itu? Yaitu instrumen. Jadi gini, biasanya kan dia punya pendamping itu untuk pendamping kredit, pendamping keuangan. Karena ini udah spesifik, maka pendampingan harus pendampingan budidaya. Jadi supaya secara kelembagaannya itu si pendamping itu di mana? Itu udah include dalam Baitul Ikhtiar. Karena kan secara bisnis tadi udah Baitul Ikhtiar. Jadi kalau kita hitung-hitungan kayak tadi kan 1.000 anggota, satu anggota minimal misalnya kita hitung 100 tanaman, itu kan volumenya udah kelihatan. Volume udah kelihatan ketika dia dampingi, itu orang ini bisa dalam tanda kutip digaji oleh komunitas itu untuk mendampingi mereka. Bertanggung jawab terhadap berapa orang atau satu komunitas. Iya, sehingga kita bisa hitung berapa volume minimum untuk membiayai satu orang pendamping. Artinya hitungan ekonomi bisa kita cari. Nah, BPRS di mana gitu menurut saya kan kalau dalam hal ini. Karena ini sudah level investasi, maka pembiayaannya bukan oleh koperasi, tapi koperasi sudah mengajukan pembiayaan kepada BPRS untuk mendanai orang-orang ini kan, untuk membeli kepada sumber pembibitan misalnya gitu kan, kalau diperlukan itu. Berarti kalau melibatkan BPRS direct ke petani atau ke koperasinya dulu baru. Berarti peminjam di BPRS itu adalah koperasi ya? Iya. Itu bisa diatur kalau teknis perbankannya nanti. Apakah koperasi secara eksekuting minjam kepada BPRS atau dia adalah channeling. Dia menjadi semacam kuasa bank untuk melakukan proses pembiayaan. Itu udah teknis perbankan lah. Tapi intinya koperasi menjadi bagian dari agen bank atau instrumen bank untuk melakukan proses pembiayaan itu. Saya ada pertanyaan teknis lagi.
perbankan kan dalam konteks ini terikat pada aturan-aturan peminjaman yang berlaku di OJK. Perbankan apalagi perbankan syariah ini kan over regulated ya. Di sini dikepung sama BI dan OJK, di sini syariah gitu ininya. Nah, di antaranya di situ ada misalnya harus ada agunan dan segala macam ini. Nah, terkait dengan bahwa peminjam itu adalah koperasi, gimana, Prof? Yang harus terjalin. Apakah kemudian koperasi itu harus punya agunan sebanyak yang dia mau pinjam dan salurkan ke masyarakat? Nah, itu tergantung kita nanti melihat regulasinya. Kalau regulasi paling ekstrim kita ya, kira paling ekstrimnya adalah pinjaman itu seluruhnya harus ditanggung oleh jaminan 100% misalnya. Itu pun sebenarnya tidak rumit buat koperasi meskipun berat ya. Karena kan itu instrumen yang keberapa tadi? Konsumsi, saving, investasi. Mereka udah punya saving. Kalau 1.000 orang ini tabungannya masing-masing 1 juta kan udah ada 100 juta, Om. Oke. Iya kan? Artinya uang itu ditaruh di BPRS sebagai rekening koperasi dijadikan penjaminan. Berarti ini istilahnya anggota baru ya? Enggak, anggota existing. Anggota existing. Apalagi sudah. Nah, kalau yang baru? Yang baru kan dengan dana yang ada masih bisa mengcover. Artinya sebenarnya mekanisme koperasi dia kan bisa melakukan proses negosiasi itu ya, pinjaman. Itu yang saya maksud tadi, komunitas dan ekosistem bekerjanya di situ. Nah, yang kedua instrumennya kalau misalnya itu nanti kan ada negosiasi di peraturan itu misalnya dimungkinkan berapa persen cash collateral. Kan selama ini umumnya cash collateral nggak 100%, cash collateral kan 30%. Artinya anggota baru bisa tercover. Gitu kan? Dari angka 100 itu kalau misalnya 100 juta dia bisa mengcover 300 juta sebenarnya. Kan begitu. Itu belum kita menghitung jaminan dari insurance. Dari asuransi kan, kalau ada asuransi kredit itu bisa bahkan bisa tidak diperlukan cash collateral. Artinya sebenarnya jaminan ini adalah sesuatu yang harus, tetapi sesuatu yang bisa dilakukan tanpa harus melanggar OJK. Gitu kira-kira. Siap. Nah, itu kalau yang ekstrim banget kan tadi dengan bank dan dengan jaminan. Tapi kalau itu BPRS-nya adalah BPRS yang punya PKSPPU, gitu kan Pak ya tadi. Ini adalah mustahik, memenuhi kriteria untuk melakukan itu, maka kita bisa membuat rancangan program lain. Itu rancangan program pemberdayaan mustahik yang sumber dana bisa di-create jadi sumber-sumber dana sosial. Nah, pada titik itulah kemudian terkreasi produk non pinjaman melulu. Persis. Ya, itu menarik karena selama ini yang kita kenal di BPRS itu pinjaman. Ya. Dana produktif tapi bukan pinjaman. Iya. Tapi saya ada perspektif lain juga nih Pak Mul dan Pak Noval. Bahwa kalau di sisi lain berarti kan memang sudah terjawab satu persoalan kan, walaupun sebenarnya itu juga harus kita uji. Jadi yang saya maksud ini adalah bisnis ini kalau sudah masuk kepada skala ekspor, itu kan skala industrinya kan tinggi. Iya. Maka ya nanti kita akan simulasi lah beberapa pemodelan. Ini kan mengintegrasi rantai pasok, beberapa rantai pasok yang skalanya kadang-kala itu nggak sama, berbeda gitu. Tapi kalau udah skala industri, persoalan kita selanjutnya adalah yang harus kita pikirkan bersama dan harus tuntas, kalau nggak lolos untuk ekspor. Ya. Bagaimana nanti di akhirnya itu dia standarnya sama semua. Standar produk sudah ya. Standar kualitas, sehingga ketika produk itu masuk ke pasar, itu walaupun banyak yang ngerjain itu, itu akan sama dia bentuknya. Jadi kalau dia misalnya di tanaman hias itu daunnya ada 5 batang, terus packagingnya juga sama, segala macam juga sama gitu. Nah jadi wawasan-wawasan seperti ini secepatnya harus kita konsolidasikan untuk membangun. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau ada satu institusi holding yang bisa menggawangi ini, itu malah bisa lebih ideal. Gitu. Apakah hal seperti ini ada solusi nggak di situ? Ya, sebenarnya kalau pada sistem piloting ini kan kita membuang variabel tadi ya, variabel ketidakpastian dari sisi kemampuan budidaya. Kalau yang Ciapus kan relatif dia sudah terbiasa, dia sudah biasa bermain dengan ekspor gitu, jadi rasanya sih orang-orang sana tuh biasa lah jual Jakarta, pameran segala macam. Jadi kalau untuk taraf piloting sampai dengan 1.000 orang, ini kita masih aman nih. Kira-kira gitu, piloting sampai 1.000 orang aman. Tapi kalau sudah bicara tentang 5 juta tanaman, nah kita sudah harus bersiap membuat pemodelan dari ini. Itu saya kira tahapan berikutnya yang kita bisa perbincangkan bersama.
Tapi menurut saya bisa memungkinkan kan tadi kalau pendampingnya Setuju. juga adalah semacam supervisor quality control gitu kan. Iya, Quality control. Dan kemudian kalau ini bisa tumbuh tumbuh dan lebih prospeknya jauh lebih bagus, itu kan dia bisa sebenarnya skalanya bukan lagi skala uji coba, dia skala beneran gitu ya. Jadi semacam mungkin kita bisa sebut corporate farming atau apa gitu ya. Jadi mekanismenya sudah mekanisme Jadi skala industri lah. skala industri meskipun dilakukan oleh orang per orang. Masyarakat, ya. Sebagaimana di manufaktur kan ada gitu juga ya. Iya, Di manufaktur jadi udah ada idiom bernama industri berbasis masyarakat gitu. ya, artinya kalau di manufaktur kan udah biasa ya, Iya. orang menghasilkan sesuatu masuk di pabrik kemudian disortir gitu kan, bahkan pabrik mengirimkan supervisinya ke komunitas masyarakat, gitu kan, ya. itu udah umum gitu. Nah, artinya kita juga bisa berlaku begitu, nanti jangan-jangan eksportirnya sendiri itu akan menghadirkan orang gitu kan. Kalau dia butuh produk ini, dia kasihkan ke kita untuk pelihara, dia ajari kita sekalian di situ. Kayak kira-kira mungkin akan begitu ya, karena kan ini karena hubungan bisnis kan, tergantung nanti siapa yang merasa itu titik kritis dia. Tapi itu kira-kira ininya. Paling tidak kalau kita mau mencoba, kita sudah punya titik untuk memulai. Nah, Kita bisa membuang beberapa variabel yang berat gitu ya. Kayak tadi kan keahlian budidaya itu kan sesuatu yang berat gitu kan, karena bukan hanya keahlian teknis, tapi kan sudah masuk pada kultur memelihara tanaman hidup. Itu kan satu kultur tersendiri ya. Tangannya dingin apa enggak itu kan, kalau orang kita percaya ada yang bakat megang tanaman hidup, ada juga yang kalau dia megang tanaman mati gitu kan, tangan panas. Artinya ini kampung yang sudah terbukti dia sebagai tangan dingin untuk urusan tanaman hias. Berikutnya kita bisa memprofile daerah-daerah lain yang punya kemungkinan dengan sedikit treatment dia bisa kita replikasi 1000 berikutnya, 1000 berikut dan 1000 berikut. Artinya menurut saya ini Mas Irfan, ini kan menjadi tantangan dan peluang kita membuat satu pemodelan. Kalau saya ngambil simulasi asumsi 1000 ya tadi ya. Ya. 1000 itu mereka sudah familiar dengan aktivitas pameran. Ya. Kalau udah mereka sudah familiar artinya kan bukan sekali dua kali, sudah sering kan. Artinya kualifikasi mereka, pemahaman mereka terhadap apa yang diinginkan oleh customer itu mereka sudah levelnya udah bagus. Sehingga kalau ambil 1000 itu satu katakanlah petani atau nursery mini itu mereka punya kemampuan di angka setahun misalnya 500 saja. Berarti kan kapasitas sudah bisa kita patok. Artinya kemampuan produksi yang 1000 ini adalah 500.000 tanaman per tahun. Tinggal kita cari, ini kan sekarang nih mau berangkat ke Amerika nih Mas Irfan nih dan kawan-kawan nih. Kita cari 500.000 ini jenisnya apa dan bagaimana ini bisa terjual di sana. Nah, tinggal lagi nanti menurut saya pendamping-pendampingnya itu harus konsolidasi kita, membangun suatu kultur kerja, disiplin produk, disiplin proses, sampai kepada disiplin hasil gitu kan, yang memungkinkan produk 500.000 ini bisa masuk ke pasar dengan posisi yang itu kualifikasinya adalah tidak ada sedikit pun fobia pemberdayaan masyarakat di situ yang seolah pemberdayaan masyarakat itu apa adanya. Gitu. Nah, kalau ini udah bisa dikalkulasi 500.000 tanaman per tahun, BPNS kan tinggal duitnya nih, kan tinggal begitu kan, harusnya kan bisa begitu kan? come to papa, tinggal gitu. Kayak gitu. Ya. Iya, saya kira ini kan juga proses asesmen lapangan ya. Ya. Tadi kita bicara angka potensial. Jadi survei kita itu kan kesana ke petani bukan bisa kita lakukan bukan dengan hanya melihat tanaman mereka, tapi kalau kita datang sudah sebagai pembeli, gitu kan ya. Sudah kita lihat apa yang mereka tanam, kita sudah lihat kualitas tanaman mereka, itu bagian dari proses assessment. Dan bukan hanya assessment sebenarnya, tapi datang membangun kepercayaan. Karena kan buat petani 100 tanaman itu adalah hidup mereka. Kalau mereka tanam nanti nggak kejual atau sebaliknya mereka menurut kita tidak mampu menyediakan kualitas standar ekspor, kan juga risiko buat mereka. Nah, oleh karena itu assessment dan membangun social trust gitu ya, social preparing kita harus kuat di mereka gitu. Jadi kunci dari apa tadi itu istilahnya crowd production itu bukan hanya pada keahlian teknis budidaya, tapi juga pada hubungan yang terpercaya di antara para pihak ini. Dan karena ini menyangkut orang banyak, maka kita nggak bicara manajemen tanaman saja, kita bicara manajemen populasi atau manajemen sosial kan? Itu yang itu. Saya ini Pak, jangan salah ya bahwa tanaman ini
untuk dijual di lokal sama di luar itu Pak, mahal di lokal. Oh iya. Iya. Karena di Indonesia itu tanaman hias itu monkey bisnis. Orang luar itu masih akan rasional Pak, bahwa tanaman ini kami hanya akan beli misalnya $20 gitu atau $30 gitu. Di Indonesia bisa sekian juta segala macam. Dia bilang lu gila lu gitu. Maksudnya begini, bahwa pemberdayaan masyarakat ini value-nya bisa bocor, malah dijual di pasar lokal. Akhirnya kami yang susah-susah ke Amerika membangun pasar, kemudian sudah menghitung dengan sangat industrial banget ini akan disupport oleh masyarakat. Tanaman-tanamannya malah dibocor ini segala macam. Nah ini saya rasa juga mengasumsikan apa yang Bapak tadi katakan, bahwa sisi kolaboratifnya ketambah lagi dengan pembentukan karakter gitu. Bagaimana teman-teman kita di lapangan itu bisa melakukan supporting karakter, diantaranya ya mungkin berbasis agama kali ya, etik dan moral gitu. Nah itu makanya pendampingan itu sebenarnya luas sekali. Termasuk kepada values yang harus dimiliki oleh tadi ya komunitas, oleh ekosistem. Nah seperti yang tadi Mas Irfan sampaikan, sebenarnya kalau coba saya menambahkan tadi Mas Mu sampaikan, itu sebenarnya sudah terbentuk ya, paling tidak pasar sudah ada. Nah kemudian produk sebenarnya sudah diterima pasar, sebenarnya sudah startnya itu tidak dari nol. Nah, tinggal bagaimana tadi ekosistem itu bekerja. Jadi ini bisa sukses gitu ya, ini bisa berhasil yang pertama dengan cara kolaboratif. Dengan cara kolaboratif melalui ekosistem yang terbentuk tadi. Sampai tadi quality assurance, sustainability-nya. Kan penyakit produksi ya Pak Samsul itu di sustainability, keberlanjutannya. Ketika pasar bisa nyerap, kemudian produknya nggak ada, tadi trust hilang. Nah tadi ya dengan cara kolaboratif melalui ekosistem yang memang sangat kuat gitu ya, baru kemudian yang paling penting tadi values-nya itu adalah berpihak kepada rakyat. Itu yang paling penting. Nah yang berputar tadi kalau nggak salah Mas Irfan juga yang bilang. Nah terus kemudian BPRS berperan di mana? Misalnya pembiayaan gitu kan. Nah oleh karena itu kami juga saya juga sebagai penanggung jawab BPRS itu bagaimana juga mengajak masyarakat, bukan hanya masyarakat yang punya duit gitu ya, tapi masyarakat yang punya jiwa entrepreneur juga untuk membangun BPRS juga. Jadi akhirnya berputar di situ. Saya membayangkan bahwa isu besar yang kemudian disodorkan oleh BPRS ke umat lah ya, ke segmen marketnya penyimpan gitu keuangan, itu adalah project ini. Betul. Bahwa kami akan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tanaman hias gitu, akan begini. Silahkan yang mau, satu wakaf ayo gitu, zakat tunai ayo, atau sekedar nabung tapi akan digunakan buat ini, monggo gitu. Tapi underlyingnya bisnis itu sudah jelas gitu. Nah ininya yang didepankan. Bahkan gitu. Jadi memiliki saham BPRS pun silakan. Pak ditembak sampean. Tapi bener loh. Wah jadi keselak. Ngomong-ngomong enak nggak nih? Enak. Saya habis sudah. Kalau saya ada ini nggak? Ini ngetes lain lagi. Tesnya gimana Pak? Ayo bisa komen nggak? Ayo. Ya lontong Medan asli. Gitu ya. Karena tadi orang Medan yang diajak kemari sama Pak. Kalau saya pernah makan lontong Medannya Pak Samsul ini, Chef Samsul ini. Rasanya kuat. Kayak tabrakan gitu. Dia kuat semua gitu. Ininya kuat, udangnya kuat, tapi harmoninya enak gitu loh. Ini kalau musik itu heavy metal. Semuanya kuat gitu, drumnya juga kuat semuanya, tapi harmoninya tuh enak di lidah ya. Mudah-mudahan harganya nggak kuat-kuat. Karena sudah masuk podcast ya, mudah-mudahan ini nanti di like banyak orang, nanti bayarnya pakai like-nya. Nanti bisa dapat bunga juga. Boleh. Makan di sini dapat bunga. Atau tanaman hias itu kan. Kang Mul,
Bagaimana nasi gorengnya? Rakyat atau apa nih? Ya nasi goreng, ya kan. Cuman tadi rasanya lebih kuat. Oke. Gitu kan, lebih kuat. Berani gitu ya, nasi gorengnya berani dari segi semua bumbu. Segala bumbunya berani. Nggak dikasih kesempatan waktu makan. Oh iya. Pokoknya berani. Wah, dikasih ngomong aja tadi. Nah ini kalau mau tanya sama Chef ini mau tanya apanya? Chef, hasil ininya standar bikinan sampean atau sudah menyimpang nih? Nanti tak omongin ke ininya. Ya, di sini kan siapapun yang masak, selagi dia sudah dikasih izin masak, itu standarnya seolah sama. Wah, ini yang disebut industrialisasi berbasis masyarakat yang benar yang kayak gini. Jadi walaupun dia terbentuk kios-kios begini kan. Certified. Nggak ada SOP. Sudah standar. Certified chefnya lah. Oke. Menarik. Sudah ada quality assurance ya, Pak? Udah. Oke, karena udah kenyang. Bukan udah kenyang ya? Udah nyoba. Udah nyoba. Kenyangnya nanti. ini pembicaraannya ini cabangnya bisa banyak banget kan. Kita tahu banyak yang bisa dikembangkan. Misal tentang konsep touching ke masyarakatnya gitu. Akan siapa yang ditouch? Bapaknya atau ibunya? Bagaimana teknik masuknya, introduce masuknya dan segala macam. Kita akan punya banyak PR untuk menjadikan konsep ini benar-benar bulat gitu. Bulat dalam banyak hal gitu. Dari sisi sini segala macam. Nah, tentu nggak bakalan habis ini bisa sampai subuh gitu. Yang masak langsung sudah tidur ntar gitu. Nah, kita akan lanjut pada perbincangan yang akan mendatang, bisa nanti dengan siapapun, tapi mudah-mudahan orang-orang yang cukup ini ya, seperti hari ini kita berhadapan dengan teman-teman yang wah, ini semua lah kompetensi terhadap apa yang kita bicarakan ini. Pak Noval, Mas Mulyadi, terima kasih banget gitu. Telah Saya juga terima kasih Lontong Medan. Oh iya, siap. Nasi gorengnya nggak usah bayar karena nanti mudah-mudahan like kita di YouTube bisa bayarin. Anggap saja begitu. Saya share lah semuanya kan komunitas saya. Siap. Nanti kalau like-nya nggak cukup, saya tagih. Ketemu lagi saya tagih. Ini menarik. Teman-teman sekalian, seperti yang tadi kita bicarakan, ini PR-nya banyak dari apa yang tadi dibicarakan, detailingnya banyak gitu. Saya akan mengundang banyak orang untuk saya jebak. Tak tawari jajan makan gratis, tapi ternyata diajak podcast. Akan ada korban-korban berikutnya gitu. Tapi insya Allah perbincangan ini akan mengkerucut menjadi sesuatu yang produktif gitu. Terakhir deh, closing statement Pak Noval dulu. Ya, saya mengambil intisari ya dari apa yang kita sampaikan, bahwa apapun ya, termasuk upaya kita ini membangun BPRS, membangun bisnis, yang pertama itu harus dilakukan dengan cara kolaboratif ya, kemudian melalui sebuah ekosistem yang kuat ya, serta yang paling penting menurut saya values-nya adalah berpihak kepada rakyat kecil. Menurut saya itu. Mantap. Kamu. Ya. Ini kelihatannya kerja-kerja bisnis kalau penampakan luarnya. Tapi dia melibatkan hal yang penting, yaitu melakukan kerja-kerja bersama dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, dua hal lain yang harus dilakukan, yaitu pertama, dari awal niatnya harus kuat, ideologinya harus mantep gitu kira-kira. Yang kedua, ideologi manajerial prosesnya harus disiplin, metodologinya harus disiplin, sistemik terstruktur ya. Iya, nggak bisa sembarangan. Ya? Iya, mentang-mentang ini dibilang kerja-kerja sosial terus tidak profesional. Caustik gitu kan, nggak bisa. Ini karena menyangkut bicara uang, bicara orang, bicara komoditi, maka manajemennya harus disiplin, metodenya harus disiplin gitu, harus terukur. Dan kemudian yang ketiga, karena yang melibatkan banyak orang, kita nggak hanya bicara tentang manajemen budidaya komoditi, tapi juga manajemen sosialnya. Jadi menurut saya, kalau kita melakukan ini secara serius, tiga hal itu harus
dilakukan secara simultan. Sehingga ketika kerja-kerja kolaboratifnya menjadi enak. Kenapa? Karena kita punya langkah yang sudah terirama begitu ya tadi. Begitu kira-kira. Makasih. Siap. Chef. Kalau saya apa ya? Yang harus makan aja udah enak tadi ya. Enak ya. Memasak proses sosial. Iya. Monggo. Ini chef aneh ini. Ujungnya enak ya. Ya. Jadi kan sekarang ini yuk kita mulai buktikan bahwa kerja-kerja korporasi berbasis yang produknya industrial itu bisa kita lakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kita bangun budaya rantai pasok yang kuat di semua unit. Kemudian produk-produk ini kita kembangkan dan masuk ke pasar. Dan semua sistem yang ada di sini adalah budaya korporasi. Walaupun di situ ada pemberdayaan. Sehingga benefitnya bisa maksimal. Beda kita sama korporasi yang lain adalah kita share dan stake-nya. Shareholder dan stakeholder-nya itu adalah semua. Jadi petani semua jadi shareholder, jadi stakeholder, dan kita juga semua jadi shareholder dan stakeholder. Sehingga benefit dari korporasi ini bisa kita distribusikan bagiannya kepada banyak orang. Saya kira itu harus kita jadikan target. Siap. Menu yang menarik. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa tidak bisa lebih panjang lagi nih, gitu. Karena kita harus menyimpan, menabung masalah untuk kita pecahkan bersama, gitu. Di lain kesempatan, menabung detail untuk kita kulik lebih dalam supaya konten saya nggak habis-habis, gitu. Karena ya lumayan juga bikin konten sekarang. Kita akan bertemu pada kesempatan-kesempatan lain dengan tema-tema yang insya Allah mengungkit pemberdayaan masyarakat. Begitu dari saya, seorang petani saja yang mencoba untuk bermanfaat, cuma itu aja. Sampai bertemu pada sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.